Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aini Aulia, mahasiswa IAIN Langsa jurusan Pendidikan Matematika semester 4. Nah, kali ini seperti biasa, saya ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah Geometri Ruang yang dibimbing oleh Ibu Raudatul Husna MPD. Di mana kali ini pembahasannya yaitu tentang garis dalam ruang, di mana saya mengangkat ruang kubus. Untuk selanjutnya, kedudukan titik garis dan bidang, di mana dalam geometri, titik disimbolkan dengan nokta di mana titik itu sendiri tidak mempunyai ukuran, tidak mempunyai panjang maupun luas apalagi volume. Seperti gambar di samping ini. Garis merupakan himpunan titik-titik yang mempunyai ukuran panjang. Nah, ini dia contohnya. Sedangkan bidang merupakan himpunan garis-garis yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Nah, ini merupakan bidang. Selanjutnya yaitu kedudukan titik garis dan bidang. 1. Kedudukan titik terhadap garis. Yang A, titik terletak pada garis dapat diartikan juga bahwa garis melalui titik tersebut. Seperti ini. Titik Q terletak di dalam garis AB. Nah, bisa jadi garis AB bisa melalui titik Q ini. Selanjutnya yang B, titik terletak di luar garis. Dapat diartikan juga bahwa garis tidak melalui titik tersebut. Ini contohnya. Titik K ini terletak di luar garis AB. Jadi, garis AB tidak melalui titik K karena titik K terletak di luar. Selanjutnya itu kedudukan titik terhadap bidang. Yang A, titik terletak pada bidang. Dapat diartikan juga bahwa bidang melalui titik tersebut. Seperti ini gambarnya. Bahwa titik P terletak di dalam bidang ABCD. Jadi bidang ABCD ini bisa melalui titik P. Selanjutnya, titik terletak di luar bidang dapat diartikan juga bahwa bidang sama sekali tidak melalui titik tersebut. Nih, titik D terletak di luar bidang alfa. Jadi, bidang alfa ini tidak melalui titik D. Selanjutnya itu kedudukan garis terhadap garis, di mana yang A, dua garis saling berhimpit jika terdapat lebih dari satu titik persekutuan atau titik potong. Seperti ini. Garis AB berhimpit dengan PQ. Garis PQ. Ini berhimpitan dia ya. Selanjutnya itu yang B, dua garis saling berpotongan jika terdapat tepat satu titik persekutuan atau titik potong. Seperti gambar ini ya. Garis M berpotongan dengan garis N yang memiliki titik persekutuan atau titik potongnya ini, 1. Yang C, dua garis saling sejajar jika tidak ada satupun titik persekutuan atau titik potongnya. Jadi, garis AB sejajar dengan garis KL karena tidak ada satu titik persekutuan. Tidak ada titik potongnya ya. Yang D, dua garis saling bersilangan jika tidak saling berpotongan, tidak saling sejajar, dan tidak terletak pada satu bidang. Nah ini, garis PQ bersilangan dengan garis MN. Jadi, garis PQ saling bersilangan dengan garis MN, tidak saling sejajar, kan garisnya tidak saling sejajar dan tidak terletak pada satu bidang. Yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Yang A,
garis terletak pada bidang jika terdapat lebih dari satu titik persekutuan. Ini dia. Garis PQ terletak di dalam bidang ABCD. Yang B, garis sejajar pada bidang jika sama sekali tidak terdapat titik persekutuan. Garis H sejajar dengan bidang W, jadi tidak terdapat titik persekutuan karena dia sejajar. Yang C, garis berpotongan pada bidang jika terdapat tepat satu titik persekutuan, seperti gambar ini. Garis KL memotong bidang ABCD. Yang kelima, kedudukan bidang terhadap bidang. Yang A, dua bidang saling berimpit jika setiap titik di satu bidang juga terletak pada bidang lainnya. Ini contohnya. Bidang EFGH berimpit dengan bidang ABCD. Selanjutnya, dua bidang saling sejajar jika tidak ditemukan satu pun titik persekutuannya. Seperti ini. Bidang alfa sejajar dengan bidang beta, jadi tidak ditemukan satu titik persekutuan. Yang C, dua bidang saling berpotongan jika terdapat tepat satu garis persekutuan. Nih. Bidang PQRS memotong bidang ABCD, jadi saling memotong garis MN. Jadi garis persekutuannya itu MN. Selanjutnya baru masuk titik, garis, dan bidang pada kubus. Nah, di mana A adalah sebuah titik pada kubus ABCDEFGH. Titik A adalah suatu titik. Ini A adalah suatu titik pada kubus ABCDEFGH. AB adalah sebuah garis pada kubus ABCDEFGH. AB adalah garis pada kubus ABCDEFGH. Disebut juga rusuk kubus. Bisa disebut juga dengan rusuk kubus. Selanjutnya adalah ABCD adalah sebuah bidang pada kubus ABCDEFGH. Disebut juga bidang sisi kubus. Ya, ABCD. Nah, setelah itu sekarang kita perhatikan contoh kedudukan titik, garis, dan bidang pada kubus ABCDEFGH berikut. Yang pertama, kedudukan titik A dan garis AB sama dengan titik A berada dalam garis AB. Benar ya? Titik A dengan garis AB yaitu sama dengan titik A berada dalam garis AB. Yang kedua, kedudukan titik E dan garis GH. Titik E dengan garis GH. Yaitu titik E berada di luar garis GH, betul ya? Titik E di luar dengan garis GH. Yang ketiga, kedudukan titik B dan bidang ABCD. Kedudukan titik B di bidang ABCD, yaitu sama dengan titik B berada di dalam bidang ABCD. Benar ya? Titik B ini berada di dalam bidang ABCD. Yang keempat, kedudukan titik G dan bidang ABFE. Titik G di bidang ABFE, yaitu titik G berada di luar bidang ABFE. Benar ya? Titik G di luar bidang ABFE.
Yang kelima, kedudukan garis AD dan garis FG. AD dengan garis FG. Berarti sama dengan garis AD sejajar garis FG. Benar ya? Garis AD sejajar dengan garis FG. Yang keenam, kedudukan garis DH dan garis GH. Garis DH dengan GH, yaitu sama dengan garis DH berpotongan dengan garis GH, yaitu di titik H. Benar ya? DH berpotongan dengan garis GH di titik H berpotongannya. Lebih tepatnya lagi, garis DH saling tegak lurus dengan garis GH. Benar ya? Garis DH tegak lurus dengan garis GH. Ini 90 derajat. Selanjutnya, kedudukan garis AC dan bidang ABCD. AC, bidang garis, kedudukan garis AC ini, berarti dia dari A ke C. Dan bidang ABCD, yaitu sama dengan garis AC berpotongan dengan bidang ABCD di titik C. Kedudukan garis AB dan garis CG. Garis AB dengan CG, yaitu sama dengan garis AB bersilangan dengan garis CG. Benar ya? Bersilangan. Selanjutnya, kedudukan bidang ABCD dan bidang EFGH. Sama dengan bidang ABCD sejajar bidang EFGH. Benar ya? Garis bidang ABCD sejajar dengan bidang EFGH. Terakhir, kedudukan bidang BDHF, berarti yang tengah ya, BDHF dengan bidang ABFE, sama dengan bidang BDHF berpotongan dengan bidang ABFE di garis BF. BDHF berpotongan dengan bidang ABFE. Ya, di garis BF. Nih, garis BF. Selanjutnya, untuk mengakhiri kita bahas sedikit contoh soal garis dalam ruang ya. Jarak bidang ACH dan EGB adalah, ini diketahui, sebuah kubus yaitu dengan AB 6 akar 3 cm. Yang ditanya adalah jarak bidang ACH dan EGB. Selanjutnya, kita jawab sama-sama ya. Ini kan bangun yang awal. Nah, setelah itu kita tentukan jarak bidang ACH dan EGB sama dengan jarak dari titik P ke titik Q. Nih, titik P ke titik Q. Dari mana? Dari mana rumus PQ sama dengan sepertiga DF diperoleh? Nah, kita cari ya. Nah, untuk mencari panjang BD, nah ini cara nyari BD, yaitu dimana BD ini sama dengan AB, ini AB akar 2, jadi BD sama dengan 6 akar 3 dikali akar 2, jadi BD sama dengan 6 akar 6. Jadi panjang BD ini adalah 6 akar 6. Selanjutnya mencari panjang DF. Mencari DF.
di mana DF sama dengan akar BD kuadrat ditambah BF kuadrat sama dengan DF sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 6 akar 3 kuadrat sama dengan DF sama dengan akar 36 dikali 6 ditambah 36 dikali 3. DF sama dengan akar 216 ditambah 108. DF sama dengan akar 324. Jadi DF sama dengan 18. Jadi DF sama dengan 18. Nah, yang ditanyakan PQ kok bisa 1/3 DF. Jadi mencari PQ adalah PQ sama dengan 1/3 DF. PQ sama dengan 1/3 kali 18 sama dengan 6 cm. Jadi jawabannya 6 cm. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.